boys and the daisy, and people say, yeah, she's sweet but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahiningsih dengan nomor NIM 2030110013. Nah, kali ini saya berada di semester 3. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kimia organik yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Elvirani Mawarnis MSI. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengantar kimia organik terlebih dahulu. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, perubahan, dan energi yang menyertainya. Lalu apa saja cabang ilmu kimia? Cabang ilmu kimia yaitu ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, biokimia, dan lebih banyak lagi lainnya. Lalu kita akan membahas tentang apa itu kimia organik. Kimia organik yaitu ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa organik. Nah, apa itu senyawa organik dan apa bedanya dengan senyawa anorganik? Ini kita bahas. Di sini senyawa organik yaitu ada yang menganggapan pada tahun 1700-an yang menganggap bahwa senyawa organik hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Sedangkan untuk senyawa anorganik yaitu ditemukan di dalam bumi sebagai batuan, mineral, tapi dapat juga dibuat oleh manusia. Nah, itulah perbedaan antara organik dan anorganik. Organik yaitu dapat dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik ditemukan di dalam bumi ataupun bisa juga dibuat oleh manusia. Lalu perkembangan kimia organik. Nah, sintesis senyawa organik yang pertama kali yaitu yang menemukan namanya yaitu Friedrich Wöhler pada tahun 1800 sampai 1882. Yang ditemukan yaitu NH4OCN. Nah, seperti ini senyawanya. NH2 ini yaitu urea. Nah, Friedrich Wöhler ini dia satu-satunya yang mematahkan anggapan sebelumnya. Nah, studi senyawa organik ini yang mengandung unsur karbon dan dapat disintesis. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kimia organik. Perbedaan antara pendapat sebelum kimia organik dan pendapat yang sekarang. Nah, sebelumnya yaitu disebut dengan chemistry of life. Artinya, kimia yang mempelajari perubahan senyawa-senyawa yang berasal dari sumber organik, yaitu tumbuhan dan hewan. Lalu, kalau sekarang, kimia organik disebut juga chemistry of the compounds of carbon atau kimia karbon, yang juga terdapat unsur-unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, masih banyak lagi dan lebih dari 16 juta senyawa organik yang sudah diketahui. Lalu kita masuk mengapa kimia organik sangat perlu untuk kita pelajari. Ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu karena mengandung unsur karbon yang sangat unik. Uniknya yaitu dapat berikatan dengan sesama unsur karbon membentuk rantai karbon. Dapat berikatan dengan unsur lain, mempunyai banyak kemungkinan struktur atau isomer, mempunyai banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Lalu, yang kedua yaitu kimia organik sangat berguna bagi kehidupan manusia yang mencakup banyak aspek. Aspek pertama yaitu tubuh manusia. Aspek kedua yaitu makanan pokok. Aspek ketiga yaitu sandang. Sandang di sini yaitu yang termasuk ke dalam kimia organik yaitu pakaian, karena pakaian itu mengandung serat. Lalu obat-obatan. Nah, obat-obatan ini sering ya kita konsumsi. Lalu perumahan. Perumahan ini yaitu ada misalnya seperti cat,
lalu tiner, dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada transportasi. Di sini transportasi juga menggunakan kimia organik, yaitu contohnya seperti bahan bakar. Lalu di pertanian juga ada kimia organik, yaitu seperti pupuk dan lain-lain lah, seperti cara pembasmi hama. Nah, semuanya ini merupakan senyawa-senyawa organik, baik yang alami maupun yang buatan. Lalu kita masuk ke kimia organik, berfokus pada kimia karbon. Di sini karbon adalah unsur bukan logam. Lalu karbon memiliki elektronegativitas sebesar 2,5 atau kisaran N antara 0,7 sampai 4,0. Lalu karbon merupakan unsur golongan 4A, memiliki 4 elektron valensi. Lalu karbon dibutuhkan oleh elektron untuk menyelesaikan oktetnya, yaitu dia membutuhkan 4 ikatan. Lalu karbon dapat membentuk ikatan yang panjang seperti ini. Rantai 1, ini ada rantai 2, dan rantai 2, dan ini rangkap 3. Lalu kita akan bahas tentang periodic table. Di sini saya ada contoh periodic table. Di sini yaitu C karbon. Di sini nomor atom untuk karbon yaitu 6. Lalu nomor massa yaitu 12. Nomor atom ini fungsinya yaitu untuk konfigurasi elektronnya. Lalu kalau nomor massa yaitu untuk mengetahui NR-nya. Nah, karbon ini kan merupakan unsur golongan 4A. Dia memiliki 4 elektron valensi. Nah, seperti ini. Ini kan 6. Berarti dia ada 2 dan 4. Nah, makanya dia 4 titiknya. Kalau menurut aturan oktet, maka dia membutuhkan 4 ikatan lagi. Makanya itu kita berikatan dengan hidrogen. Nah, biar dia setara, itu juga membutuhkan 4 ikatan. Yang akan kita bahas dalam kimia organik yaitu pendahuluan, lalu gagas fungsional, lalu alkana, alkena, alkuna, dan aromatis. Lalu ada alkil halida, ada alkohol eter, ada aldehid dan keton, lalu ada asam karboksilat dan turunannya. Nah, untuk mempelajari kimia organik memerlukan pengetahuan dan pemakaian konsep yang integrated pada kimia dasar seperti konfigurasi elektron, teori ikatan valensi, struktur Lewis, struktur resonansi, terus orbital hibrid, lalu geometri molekul, reaksi asam basa, oksidasi reduksi, kinetika, termodinamika, kesetimbangan, dan stoikiometri. Kebanyakan senyawa organik mempunyai kerangka karbon dengan ikatan CC. Ikatan CC dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ataupun ikatan rangkap 3. Nah, kerangka senyawa organik mengikat atom H atau atom yang lain yang disebut dengan heteroatom. Atom yang lain seperti atom O, halogens, N, atau yang lainnya. Lalu kita masuk ke karakteristik unsur karbon. Di sini kerangka ini terbagi menjadi rantai lurus, bercabang, atau cincin. Rantai lurus itu seperti ini. Kalau bercabang seperti ini cabangnya di sini. Lalu kalau siklik dia berbentuk segitiga seperti ini. Lalu berdasarkan reaktivitas kimianya, unsur karbon terbagi menjadi 2, yaitu ada alifatik dan aromatik. Contoh dari alifatik yaitu
seperti ini yang bercabang ini. Lalu kalau contoh aromatik yaitu seperti ini. Ini diartikan dengan cincin benzen siklik dengan ikatan rangkap dua yang terkonjugasi. Berikut beberapa contoh dari senyawa organik. Yang pertama yaitu metena. Metena kerangkanya seperti ini. Ini biasanya metena ini yaitu gas buang yang dikeluarkan oleh hewan ternak. Biasanya diaplikasikan pada bahan bakar atau biogas yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu propana. Propana yaitu seperti ini dia ya kerangkanya, rangkap satu semua. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering kita gunakan yaitu seperti gas LPG. Lalu yang ketiga yaitu asetilen. Asetilen itu seperti ini, dia menggunakan rangkap 3 di tengahnya. Asetilen ini dikenal juga dengan gas karobid yang fungsinya yaitu sebagai las, pematangan pisang, dan untuk balon. Lalu yang keempat yaitu aseton, kerangkanya seperti ini, dia menggunakan rangkap 1 dan rangkap 2. Fungsinya yaitu untuk pembersih kutek. Untuk yang cewek-cewek pasti sering menggunakan ini. Lalu yang kelima yaitu asam asetat atau cuka, dia kerangkanya seperti ini. Lalu yang keenam eter kerangkanya seperti ini. Kemudian etanol kerangkanya seperti ini, pasti menggunakan OH ya ujungnya. Fungsinya yaitu sering dipakai pada zaman sekarang itu sebagai bahan dari hand sanitizer. Lalu yang kedelapan yaitu aspirin. Nah, dia menggunakan seperti ini. Aspirin ini merupakan salah satu senyawa obat yang merupakan senyawa organik. Baik, sekian terima kasih. Bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan mohon dimaafkan. Saya Siti Nurwahyuningsi mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.